tambahan kenikmatan kepada kita semua di malam ini. Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bisa hadir dalam majelis yang penuh barakah dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am. Malam ini kita sampai pada ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad khasira alladziina kadzdzabu biliqa'illah hatta idza ja'atuhumus saa'atu baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma farratna fiha wahum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Kata Allah, sungguh merugi, sungguh rugi siapa? Alladzina kadzdzabu biliqa'illah, orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-liqa' ma Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Liqa'ullah, perjumpaan dengan Allah, ini adalah hak, sesuatu yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini, bahwa kita semuanya nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Manakala orang sudah tidak percaya dengan liqa Allah, dengan perjumpaan dengan Allah Ta'ala ini, berarti ia sudah tidak percaya dengan semua apa yang dijanjikan oleh Allah. Dia tidak percaya dengan surga, tidak percaya dengan neraka, tidak percaya dengan hisab. Semuanya berarti ia sudah dustakan. Ia dustakan semuanya ketika ia sudah tidak lagi percaya dengan liqa Allah. Qad khasira alladzina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh merugi, kata Allah, orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir surat Al-Kahfi Allah berfirman, man kana yarju liqa Allah, siapa orang-orang yang mengharapkan. Nah, tentunya orang yang mengharap itu dia yakin dengan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Maka konsekuensinya orang yang mengharap, yang yakin dengan adanya perjumpaan dengan Allah, falyamal amalan sholiha, dia akan melakukan amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan ia tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini konsekuensi orang yang yakin dengan adanya perjumpaan dengan Allah taala. Karena dia berharap dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha kepadanya. Tetapi orang yang tidak yakin, jamaah rahimakumullah, orang yang kadzdzabu biliqa'illah, orang yang tidak yakin dengan adanya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada keinginan yang terbesit dalam hatinya ingin mendapatkan keridhaan Allah, ingin dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada. Karena ia tidak berharap. Orang yang tidak yakin tentu tidak akan berharap berjumpa dengan Allah Ta'ala. Walaupun pada hakikatnya pasti manusia itu masih akan bertanya-tanya, jangan-jangan nanti benar ada berjumpa dengan Allah itu. Itu pasti. Sehingga apa? Sehingga akan menimbulkan, dengan berangkat dari sikapnya yang kadzdzabu biliqa'illah, mendustakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu akan
menimbulkan di dalam hatinya keraguan. Bagaimana kalau ternyata benar ada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu? Sehingga apa? Sehingga dengan adanya keraguan itu dia tidak mengharapkan. Dia takut. Manakala ternyata memang perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada, dia akan takut. Oleh karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah." Siapa orang yang mencintai perjumpaan dengan Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala pun cinta menjumpai dengannya. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Allah juga cinta berjumpa dengan orang tersebut. Orang yang cinta berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Siapa orang yang enggan, orang yang membenci berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun benci, Allah pun enggan berjumpa dengan orang itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang kita ini takut ya akan adanya kematian. Kita takut akan adanya kematian. Tapi orang mukmin tatkala akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin tatkala akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang-orang yang mati syahid ya, mereka oleh Allah Subhanahu wa taala ditampakkan akan tempatnya di surga. Sehingga dia berharap, dia menginginkan itu. Orang mukmin di dalam hatinya nggak ada rasa enggan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Dia berharapkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun senang berjumpa dengan hambanya itu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, buktinya kita ini mencintai perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ini sudah banyak melakukan perjumpaan dengan Allah melalui sarana-sarana yang Allah berikan kepada kita, yang Allah syariatkan kepada kita. Ini semuanya adalah merupakan bentuk al-liqa ma Allah di dunia. Dengan apa? Dengan tilawah Quran, dengan kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan salat, ya, dengan kita melakukan salat. Karena kata Rasulullah SAW, orang salat itu yunaji rabbah, dia sedang berbicara dekat dengan Tuhannya. Yunaji, ya, Rasulullah menggunakan kata munajat, berbicara ya dengan pembicaraan yang pelan, karena dia sedang dekat dengan Tuhannya. Rasulullah tidak mengatakan yunadi rabbah, sedang memanggil Tuhannya, tapi yunaji rabbah. Banyak sekali Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita di dunia ini untuk berjumpa dengannya, ya, melalui ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ibadah-ibadah yang Allah Ta'ala bentangkan kepada kita sekalian, Allah berikan kepada kita sekalian, bagi kita ini adalah sebagai hidangan-hidangan Allah kepada kita sekalian, yang Allah jamukan kepada kita. Nah, orang yang senang, man ahabba liqa Allah, orang yang senang mendapatkan jamuan-jamuan Allah Subhanahu wa taala, ahabballahu liqa, Allah taala juga senang kepadanya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi mari kita terima jamuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dunia ini, ya, dengan yang merupakan sarana-sarana perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan ini. Qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illah. Sungguh merugi orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan, sehingga kata Allah, apabila nantinya telah datang pada mereka kiamat baghtah, secara tiba-tiba, qalu, mereka mengatakan ya hasratana,
betapa ruginya kami. Nah jamaah rahimakumullah, orang-orang yang tidak berharap karena dia tidak yakin akan adanya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti perbuatan mereka sudah tidak akan terkontrol. Pasti amal mereka adalah amal-amal yang buruk. Karena mereka tidak berharap itu berjumpa dengan Allah. Maka kata Allah, hatta idza ja'atuhumus saah, ketika datang pada mereka kiamat baghtah secara tiba-tiba, qalu ya hasratana ala ma farratna fiha. Mereka menyesal. Mereka menyesali. Baik tatkala kiamat datang secara tiba-tiba, yaitu kiamat kecil, kematian yang datang menghampirinya, atau kiamat besar yang pada hakikatnya jamaah rahimakumullah kiamat, baik kiamat kecil dan kiamat besar, karena kiamat itu ada dua ya. Al-qiyamatus sughra itu adalah kematian, sakaratul maut yang pasti akan dirasakan oleh setiap orang. Wajaat sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Kata Allah, dan pasti sakaratul maut itu datang pada kalian. Itulah satu hal yang kalian tidak bisa lari darinya. Itu kiamat sughra, kiamat kecil yang pasti dirasakan oleh setiap insan dalam hidupnya. Sebenarnya ia tidak datang secara tiba-tiba, karena Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan kepada kita manusia saat akan mengalami kematian, kiamat kecilnya itu Allah sudah berikan tanda-tandanya. Allah sudah mengirimkan utusan-utusannya, utusan kematiannya. Allah sudah berikan. Tapi bagi orang yang tidak meyakini itu, tidak peduli dengan itu, dia akan rasakan saat tibanya itu secara baghtatan. Ia akan rasakan secara mendadak, secara tiba-tiba. Karena dia tidak yakin. Berbeda dengan orang yang yakin, sehingga dia selalu mempersiapkan dirinya untuk kematiannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis, orang yang cerdas itu, kata Rasul, man dana nafsahu, orang yang menundukkan nafsunya, nafsunya ditundukkan kepada syariat ini, dia berhasil dengan syariat Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan nafsunya itu untuk tunduk kepada syariat Allah. Man dana nafsahu wa amila, dan dia bekerja mempersiapkan lima ba'dal maut, untuk kehidupan sesudah kematiannya. Dia mempersiapkan dirinya sehingga satu saat tatkala datang kematian itu dia sudah siap. Dia tidak merasa kematian datang padanya secara tiba-tiba, baghtatan. Ini bagi orang yang meyakini. Dan begitulah seharusnya kita. Ilustrasinya jamaah rahimakumullah, kalau misalnya seorang guru mengatakan kepada siswa-siswanya, nanti suatu saat saya akan memberikan ulangan kepada kalian. Maka anak-anak yang cerdas tentunya mereka akan mempersiapkan diri untuk itu. Sehingga kapanpun si guru akan mengatakan, hari ini misalnya aku akan berikan ujian kepada kalian, ulangan kepada kalian, jam berapapun, ya pagi, siang, malam, si guru datang misalnya akan mengadakan ujian kepada mereka, mereka siap dan tidak merasa, wah kok tiba-tiba guru ini memberikan ujian kepada kami. Enggak, mereka tidak akan merasakan datangnya ujian itu tiba-tiba kepada mereka, karena dia sudah menyiapkan dirinya. Kapan saja dia sudah siap. Tapi bagi anak-anak yang tidak peduli, dia akan gelabahkan ketika gurunya kemudian suatu saat datang di pagi hari atau di siang hari atau di malam hari mengatakan saatnya sekarang ulangan. Pasti dia gelabahkan. Dia akan merasakan, waduh, kok mendadak. Nah begitu juga jamaah rahimakumullah, manusia yang tidak berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kematian itu pasti akan mendatang padanya baghtatan. Dia akan rasakan begitu mendadak. Baik kiamat sughra, kematian, begitu juga kiamat kubra, kiamat yang paling besar, yaitu hancurnya alam semesta, diluluh lantahkannya alam semesta ini. Mereka akan merasakan ja'at umus sa'atu baghtah, akan datang kiamat kepada mereka secara tiba-tiba, karena mereka nggak peduli.
Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, selagi ada orang yang mengingat Allah, ya, selagi ada orang yang mengatakan Allah dalam kehidupan di dunia ini, kiamat itu belum tiba. Tapi kalau sudah tidak ada, yang ada adalah orang-orang yang la yarjuna liqa Allah, yang sudah tidak lagi mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Kadzabu bi liqa'illah, yang ada adalah orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah itu. Maka saat itulah ja'atuhumus sa'atu baghtatan, akan datang kiamat secara tiba-tiba, baghtah. Mereka semuanya merasakan kedatangan kiamat itu secara tiba-tiba kepada mereka, karena mereka sudah nggak yakin. Jadi kalau ada orang yang masih yakin dengan kiamat, kiamat itu belum terjadi, jamaah rahimakumullah. Belum terjadi itu kiamat. Tapi kalau semuanya sudah nggak yakin, semuanya sudah tidak berharap, maka pada saat itulah terjadi kiamat. Kita ingat riwayat yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Anas bin Malik meriwayatkan, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaa rajulun, datang seseorang. Tidak disebutkan siapa yang datang ini kepada Rasulullah SAW. Dan dalam ilmu hadis, manakala terjadinya seorang yang mubham, seorang yang samar, karena nggak disebutkan kan namanya siapa yang datang, kalau manakala yang terjadi itu di dalam matannya, itu tidak masalah, asal bukan di dalam sanadnya, dalam perawinya. Ini kan dalam matan hadis. Anas bin Malik mengatakan, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang pada Rasulullah. Kata sebagian ulama, sebenarnya yang datang pada Rasulullah itu Anas bin Malik sendiri, tapi dia tawadu'an, karena tawadu'nya dia tidak ingin, seakan-akan dia tidak ingin diketahui bahwa yang datang ini kepada Rasulullah adalah dirinya sendiri. Tawadu'an wa ta'liman. Kata sebagian ulama seperti itu, yang datang sebenarnya ini Anas bin Malik sendiri, tapi dia tidak mau menyebutkan bahwa dia yang datang pada Rasulullah. Dia hanya meriwayatkan, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, kemudian di hadapan Nabi orang itu mengatakan, mata sa'a ya Rasulullah, kapan kiamat wahai Rasulullah? Dia bertanya tentang hari kiamat. Qala, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang guru yang agung ini, pendidik yang mulia ini, beliau mengarahkan kepada pertanyaan yang lebih tepat. Bukan bertanya tentang kapannya kiamat itu, kapan datangnya kiamat itu, tapi pertanyaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kemudian kepada orang tersebut, madza a'datta laha, apa yang kau siapkan untuknya? Madza a'datta laha, apa yang kamu siapkan untuk kiamat itu? Qala la syai'a ya Rasulullah. Kembali sahabat yang datang itu kepada Rasulullah menanyakan kiamat tadi, menunjukkan ketawaduannya di hadapan Nabi, dia mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Tetapi begitu jelas bahwa orang ini sebenarnya orang yang benar-benar telah mempersiapkan dirinya. Dengan ungkapan berikutnya dia mengatakan, illa anni uhibbullaha wa rasulah, tetapi aku adalah orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam ungkapannya ini, penggalan ucapan yang dia ungkapkan terakhir ini, jamaah rahimakumullah, ini menunjukkan sebenarnya orang ini benar-benar dia telah mempersiapkan dirinya dengan dia mengatakan mencintai Allah. Karena dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia mencintai perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berharap kelak bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berharap kelak bisa melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh beruntung manakala kelak seseorang itu bisa melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dia ungkapkan, illa anni uhibbullaha wa rasulah. Lalu apa kata Rasulullah sallam? Rasulullah mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama siapa yang kau cintai. Dalam riwayat yang lain, almar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan bersama siapa yang ia cintai.
Kembali kepada ayat ini jamaah rahimakumullah, bagaimana keadaan orang-orang yang mendustakan perjumpaan dengan Allah itu. Mereka merasa bahwa tatkala datang kiamat baghtah dengan secara tiba-tiba, lalu mereka menyesal terhadap apa yang sudah terjadi sebelumnya kepada mereka dari keteledoran mereka, kesembronuan mereka di dalam hidup mereka, keserakahan mereka. Qalu, mereka mengatakan, ya hasratana, betapa ruginya kami, ala ma farratna fiha, atas perbuatan-perbuatan yang sudah kami lakukan di dalam dunia. Kekurangan, ya, keteledoran, sikap acuh dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah wajibkan kepada mereka, atas kewajiban-kewajiban yang mereka tinggalkan. Mereka menyesali, ala ma farratna fiha. Lalu apa kata Allah taala? Wahum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim, dan mereka memikul dosa-dosa mereka di atas punggung-punggung mereka. Nah, kapan ini jamaah rahimakumullah? Kapan ini terjadi? Allah katakan wahum yahmiluna auzarahum, mereka memikul dosa-dosa mereka ala zuhurihim, di atas punggung-punggung mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa wahum yahmiluna auzarahum, mereka itu akan memikul dosa-dosanya itu tatkala mereka masuk ke dalam kuburnya. Tatkala mereka masuk ke dalam kubur, orang-orang yang kadzabu bi liqa'illah, yang mendustakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka melakukan kejelekan, kemaksiatan yang mereka lakukan, maka maksiat yang mereka lakukan, dosa-dosa yang mereka lakukan di dunia itu nantinya akan menunggangi punggung mereka tatkala mereka masuk ke dalam kuburnya, akan dijelmakan oleh Allah. Ini dengan kekuasaan Allah taala, perbuatan amal kejelekan yang sifatnya abstrak itu, ya, kemaksiatan itu akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan Allah taala akan membebani mereka. Dosa-dosa itu akan dijelmakan dan akan menunggangi punggung mereka. Wahum yahmiluna auzarahum. Betapa hinanya mereka ya rahimakumullah. Allah taala samakan mereka dengan binatang. Biasanya yang memikul itu, memikul beban-beban berat, membawa beban-beban berat itu adalah binatang, kan? Himar, keledai, kuda. Allah samakan mereka tatkala mereka masuk ke dalam kuburnya, mereka sambil memikul dosa-dosanya. Wahum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim. Allah sudah hinakan mereka. Dari sejak itu Allah taala menghinakan mereka, karena mereka tidak berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Allah sudah menghinakan mereka. Allah jadikan keadaan mereka seperti binatang yang memikul beban-beban berat di atas punggungnya. Mereka nggak bisa berjalan dengan tegak, tapi mereka merangkak sambil memikul dosa-dosa yang mereka lakukan. Wahum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim. Setiap orang ketika masuk ke dalam kuburnya, dimasukkan ke dalam liang lahatnya, maka kalau dia adalah orang yang soleh, manakala dia adalah orang yang soleh, maka amal solehnya itu akan dijelmakan, akan ditampakkan kepada dia. Karena kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dikatakan, yatba'u ma'al mayyit salas, atau yakhruju ma'al mayyit salas, keluar bersama mayit, ikut bersama mayit itu ada 3 kata Rasulullah SAW. Ketika mayit dikeluarkan dari rumahnya, yang ikut bersamanya itu ada 3 kata Rasulullah, yaitu ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan yang ketiga adalah amalnya. Summa yarji'u isnan, kemudian kembali yang 2 itu. Yang kembali adalah yarji'u ahluhu wa maluhu, harta dan keluarganya kembali pulang, dibawa pulang kembali ke rumahnya. Wa yabqa wahid, yang tetap bersamanya 1,
yaitu amaluhu, amalnya yang tetap. Amal itulah yang akan menemaninya di dalam kuburnya itu. Ketika dia mendapatkan amalnya adalah amal soleh, ketika masuk ke dalam kubur itu, masuk bersamanya seorang yang merupakan wujud jelmaan dari amal solehnya, yang sangat menyenangkan dan mengembirakan, dengan wajahnya yang tampan, dengan baunya yang harum. Lalu kemudian orang ini bertanya, man anta, siapa anda yang ikut bersama dengannya di dalam kubur itu? Dia bertanya, man anta, siapa kamu, siapakah anda? Qala ana amaluka sholeh, aku adalah amalmu yang soleh. Lalu amal soleh itu mengatakan kepadanya, jika kamu dulu bersusah payah, jika engkau dahulu bersusah payah, aku menaiki engkau di atas punggungmu, maka sekarang silahkan engkau naik di atas punggungku. Bukan dia yang memikulnya, tapi dia akan dipikul, dia akan dibawa oleh amal solehnya. Karena apa? Dahulu di dunia dia sudah bersusah payah memikul amal soleh. Dia harus bangun malam, dia harus baca Quran di saat orang pada tidur, dia harus berpuasa di saat orang pada makan, dia harus berjuang di saat orang lengah. Dia benar-benar merasakan capek dalam hidupnya, sehingga kata Rasulullah SAW, al-mu'min yamut bi'arakil jabin, orang mukmin itu nantinya akan mati dengan membawa keringat di heningnya. Ini menunjukkan sebuah gambaran betapa capeknya dia dalam hidup ini. Maka amal solehnya nanti akan memikulnya di dalam kuburnya, akan membawanya. Sebaliknya, ketika orang itu waliyadzubillah adalah orang yang tidak percaya dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang jahat, maka tatkala masuk ke dalam kuburnya, masuk juga bersamanya seorang yang jelek rupanya, yang bau. Kemudian orang itu bertanya, man anta, siapakah kamu? Qala ana amaluka su', aku adalah perbuatan jelekmu. Perbuatan jeleknya oleh Allah Subhanahu wa taala dijelmahkan kepadanya. Lalu amal jeleknya itu berkata, kalau kamu dulu bersenang-senang di atas punggungku, ya orang-orang yang jahat, ya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, dia bersenang-senang di dunia. Dengan kemaksiatannya kepada Allah, dia tenggelam dalam kemaksiatan, dia bersenang-senang. Maka sekarang aku akan bersenang-senang di atas punggungmu, katanya. Gantian ya, gantian. Kalau dulu dia bersenang-senang di atas punggungnya amal jeleknya itu, nah sekarang amal jeleknya yang akan bersenang-senang menaiki punggungnya. Wahum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim, mereka akan memikul dosa-dosa mereka di atas punggung-punggung mereka. Lalu apa kata Allah Ta'ala? Ala sa'a ma yazirun, sungguh betapa jeleknya apa yang mereka lakukan dari perbuatan dosa. Sungguh begitu jelek, ma yazirun, kebohongan yang mereka lakukan, kepalsuan yang mereka lakukan, sungguh jelek sekali. Jelek perbuatannya dan jelek pula akibatnya. Wal aqibatu lil muttaqin, sedangkan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang cinta menjumpai Allah Subhanahu wa taala, yang yakin akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah akibat yang baik. Mereka akan merasakannya. Sedangkan orang-orang yang kadzdzabu bi liqa'illah sa'a ma yazirun, sungguh jelek apa yang mereka perbuat dari kebohongan yang mereka lakukan itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, selain liqa Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita juga akan membahas tentang ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan sampai ya pada pembahasan itu. Ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada ayat yang ke-32 mengatakan, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun
waladdarul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Tiadalah kehidupan dunia ini melainkan permainan dan senda gurau. Jadi orang yang menjalani hidupnya di dunia ini semata-mata untuk kehidupannya di dunia, tidak ada orientasi akhirat. Dia makan hanya untuk makan, dia kawin untuk kawin, dia bekerja hanya untuk bekerja, murni orientasinya adalah dunia, maka semuanya akan menjadi permainan. Semuanya sebatas senda gurau dalam hidup di dunia ini, nggak berkualitas hidupnya. Laib, Allah katakan laibun. Kalau kita perhatikan kata laib itu sangat dekat sekali dengan sebuah kata dalam bahasa Arab, lu'ab. Laibun, lu'abun. Tahu apa maknanya lu'ab? Lu'ab itu artinya adalah ingus, sesuatu yang dicari oleh manusia, setelah dia dapati dia buang. Itulah kehidupan dunia. Manakala seseorang menjalaninya tanpa ada orientasi akhiratnya, maka kualitasnya kualitas ingus, jamaah rahimakumullah, yang menjijikkan. Allah katakan di sini laib. Ya, kata laib itu sangat dekat sekali dengan kata lu'ab, yang artinya ludah atau ingus yang akan dibuang oleh manusia, menjijikkan. Itulah kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun. Tapi bagi orang yang hidupnya di dunia ini dengan orientasi yang benar, dengan orientasi akhiratnya, bahwa dia menjadikan kehidupan dunianya sebagai sarana, sebagai ladang untuk kehidupan akhiratnya, maka akan berkualitas. Detik demi detik baginya akan bermakna. Menit demi menit yang dia jalani itu akan berarti, karena semuanya akan menjadi sarana penambah poin-poin kebaikannya. Walikullin darajatun mimma amilu, kata Allah. Dan bagi setiap manusia, dia akan mendapatkan tingkatan demi tingkatan, derajat demi derajat, poin demi poin, mimma amilu, dari apa yang mereka lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Tentunya tempat kita beramal saleh di dunia ini, jamaah rahimakumullah. Ini semuanya akan terjadi bagi mereka-mereka yang mereka beriman, mereka yakin dengan perjumpaan dengan Allah Ta'ala. Tapi mereka yang bagi mereka yang kadzabu bi liqa'illah, yang mendustakan perjumpaan dengan Allah, hidupnya itu semata-mata sebagai laibun walahwun, sebagai permainan dan senda gurau. Nggak berarti hidup ini bagi mereka, nggak berarti. Sia-sia. Ya, kehidupannya akan menjadi sia-sia. Waktu-waktunya akan hilang percuma. Dan itu semuanya akan menjadi hasaratin alaihim, akan menjadi kerugian dan penyesalan demi penyesalan terhadap mereka. Jadi disinilah bedanya orang mukmin yang yakin berjumpa dengan Allah, semuanya akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Amal yang dia lakukan walikullin darajat akan menjadi nilai-nilai yang akan dia dapati nanti dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya. Sedangkan bagi orang yang kadzabu bi liqa'illah, yang mendustakan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya berpotensi menjadi hasarat, zulumat, semuanya akan menjadi kerugian demi kerugian, kegelapan demi kegelapan. Orang yang tidak yakin dengan perjumpaan dengan Allah Ta'ala, dia akan akan berbuat semena-mena. Dia akan mendolimi dirinya, akan mendolimi orang lain, sehingga kezaliman-kezaliman yang dia lakukan itu akan menjadi kegelapan demi kegelapannya di hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, ittaqud dzulma fa innadz dzulma dzulumat yaumal qiyamah. Hati-hatilah dari kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu akan menjadi kegelapan demi kegelapan di hari kiamat. Walad darul akhirah, dan sungguh kehidupan akhirat, kata Allah, khairun lil ladzina yattaqun, lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afala taqilun, tidakkah kalian mau memikirkan, tidakkah kalian mau merenungkan, tidakkah kalian mau menggunakan akal kalian? Inilah jamaah rahimakumullah apa yang bisa kita renungkan pada malam ini, dua ayat dalam surat Al-An'am. Mudah-mudahan Allah Ta'ala teguhkan hati kita untuk senantiasa terus meyakini dan mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita buktikan dengan amal-amal soleh kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan kita mendapati Allah Subhanahu wa taala ridha dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.